Di minggu kemarin akhirnya Amerika mengumumkan tingkat inflasi posisi bulan Juni 2023 di mana angka inflasi sebesar 2,97% atau 3% pembulatan. Pengumuman ini akhirnya direspon market dengan positif yang membuat indeks di Amerika pada naik. Selain indeks di Amerika naik, indeks di Indonesia pun juga naik. Mendekati pengumuman inflasi sampai dengan video ini diambil tanggal 17 Juli 2023, IHSG telah naik 4% dan tentu saja kenaikan 4% terhadap IHSG ini artinya market sudah dalam fase bullish. Lalu bagaimana ceritanya tingkat inflasi ini dapat mempengaruhi market dan bagaimana kondisi atau proyeksi market ke depan? Kita bahas di video kali ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman download ebook kami ya, karena kami sudah memperbarui ebook kami. Kami sudah mengeluarkan saham GJTL karena saham GJTL telah naik dari level 800 sampai ke 1300. Nah, sekarang kita ganti dengan saham yang baru. Nah, sahamnya apa? Pastikan teman-teman untuk download ebooknya. Silahkan teman-teman download melalui link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, sekarang kita flashback dulu mengenai pergerakan IHSG sepanjang tahun 2022 sampai pertengahan 2023 ini. Dimana kalau teman-teman lihat pergerakan IHSG sepanjang tahun 2022 ini sangat volatile ya. Pernah menyentuh level 7.300 di sekitar bulan April 2022, tiba-tiba anjlok, kemudian naik lagi, turun lagi, anjlok lagi, dan akhirnya menyentuh level 7.300 yang terakhir kalinya posisi bulan September 2022. Sebelum akhirnya sampai pertengahan tahun 2023 IHSG cenderung menurun ya. Jadi sampai saat video ini diambil ya, bahkan IHSG sendiri sulit sekali untuk menembus level 7.000. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jawabannya adalah karena kenaikan suku bunga Fed. Ya, jadi di tahun 2022 kemarin, The Fed ya atau Amerika, Bank Sentralnya Amerika dengan agresif menaikkan suku bunga dari level 0,25% di awal tahun 2022 ya, sekitar bulan April, tiba-tiba langsung naik sampai akhirnya sekarang posisinya telah mencapai 5,25%. Kenapa suku bunga The Fed dapat mempengaruhi market kita ya, padahal The Fed sendiri itu ada di Amerika sedangkan kita di Indonesia ya? Jawabannya adalah ketika suku bunga The Fed naik artinya membuat yield di Amerika sendiri juga naik ya, yield instrumen investasi di sana yang resikonya lebih kecil itu juga naik. Ketika yield di Amerika naik, maka para investor ya, terutama investor-investor asing di Indonesia maupun di negara-negara lain di luar Amerika, itu semua balik ke Amerika. Artinya ada capital outflow dari luar Amerika masuk ke Amerika, yang membuat market global menjadi sepi ya, menjadi menurun, termasuk juga market di Indonesia. Lalu apa alasannya suku bunga The Fed selalu naik di tahun 2022? Jawabannya adalah inflasi di Amerika. Nah, kalau kita bicara mengenai kebijakan moneter atau suku bunga ini sebenarnya salah satu instrumen yang digunakan untuk meredam inflasi. Ya, jadi untuk meredam inflasi salah satu kebijakannya adalah menaikkan suku bunga. Dan kenapa Amerika selalu menaikkan suku bunga ya, atau menaikkan suku bunga secara agresif di tahun 2022 kemarin? Jawabannya adalah karena inflasi Amerika selalu naik di tahun 2022 kemarin ya. Jadi level inflasi di Amerika dari 5,4% posisi Juli 2021 tiba-tiba naik sampai ke level 9,1% pada posisi Juni 2022. Inilah yang membuat akhirnya The Fed mau nggak mau agresif menaikkan suku bunga yang berimbas ke market kita yang juga lesu. Kemudian seiring berjalannya waktu, akhirnya kenaikan suku bunga The Fed ini memberikan impact kepada inflasi Amerika sampai menurun ya, sampai akhirnya di posisi Juni 2023 level inflasi di Amerika menyentuh level 2,97% atau 3% pembulatan. Dalam hal ini adalah tingkat inflasi yang terendah ya sejak tahun 2021 kemarin. Dengan tingkat inflasi 3% artinya apa?
bagi kita para pelaku pasar ini adalah kabar baik, yang dimana artinya suku bunga The Fed kemungkinan besar tidak akan naik lagi. Jadi bisa kita proyeksikan atau kita bisa prediksi bahwa di bulan ini dan juga bulan-bulan ke depan ya The Fed kemungkinan besar tidak akan menaikkan suku bunganya lagi, atau ada potensi suku bunga Amerika akan diturunkan ya, mungkin entah bulan depan atau 2 bulan lagi. Dan jika suku bunga Amerika diturunkan, maka yield instrumen investasi di Amerika juga menurun. Dan ketika yield di Amerika menurun, maka para investor di Amerika sana, ya yang mereka pegang dolar, mereka akan mencari instrumen investasi yang memberikan yield lebih tinggi, yaitu di luar Amerika, termasuk salah satunya di Indonesia. Lalu impact-nya apa ketika dolar-dolar ini datang ke Indonesia? Jawabannya adalah kurs dolar Amerika akan menurun ya. Kurs dolar menurun, kurs rupiah menguat. Ketika kurs dolar menurun, maka salah satunya adalah inflasi di Indonesia bisa menurun juga. Kenapa? Karena rata-rata kebutuhan kita kebanyakan masih impor. Ya, jadi kalau kebutuhan kita masih impor, maka ketika kurs dolar menurun, artinya biaya impor menjadi lebih murah dan barang-barang di Indonesia juga akan bisa menjadi lebih murah lagi. Nah, sekarang kita lihat pergerakan rupiah di tahun 2022 sampai pertengahan 2023 ini, di mana ya kurs dolar rupiah ya mengalami kenaikan di tahun 2022 kemarin. Jadi kurs dolarnya dari level 14.200-an sampai menyentuh level hampir 16.000 per dolar Amerika ya. Sebelum akhirnya di tahun 2023 ini kurs dolar mulai menurun, dan sampai video ini diambil ya, market terakhir kurs dolarnya sudah di bawah 15.000 rupiah per 1 dolar Amerikanya. Dan tentu saja ini juga kabar yang baik untuk negara kita. Nah, sekarang kita juga masuk ke inflasi di Indonesia, di mana kalau kita lihat pergerakan tingkat inflasi di Indonesia ini juga mengalami perbaikan. Tahun 2022 ya puncaknya di sekitar bulan September ya tahun 2022 ya, bener, Juli, Agustus, September ya, di mana tingkat inflasi hampir menyentuh level 6%. Dan level 6% ini selalu bertahan sampai awal tahun 2023 ini. Kemudian di pertengahan tahun 2023 ini ya, posisi bulan Juni inflasi di Indonesia sudah membaik, di mana tingkat inflasi di Indonesia terakhir menyentuh level 3,5%. Nah, kalau inflasi di Indonesia ini juga menurun, ada kemungkinan juga Bank Indonesia bisa punya potensi untuk menurunkan suku bunga Bank Indonesianya ya, yang dimana kalau kita lihat suku bunga Bank Indonesia kita saat ini menyentuh level 5,75%. Harapannya dengan inflasi yang terus menurun ya, berarti paling tidak kita juga tidak akan melihat lagi suku bunga Bank Indonesia akan naik ya. Biasanya akan bertahan atau ada potensi untuk diturunkan. Dan ketika suku bunga Bank Indonesia ini diturunkan, ini juga kabar yang bagus untuk perekonomian kita ya di negara Indonesia ini. Dengan kondisi makro seperti itu, maka akan ada sektor-sektor yang diuntungkan. Ya, salah satunya menurut saya adalah sektor tambang emas, itu akan diuntungkan. Musuh terbesar emas adalah kenaikan suku bunga Amerika, dan ketika suku bunga Amerika menurun, maka potensi harga emas dunia akan naik. Itu yang pertama. Kemudian ada sektor properti, di mana sektor properti kita sangat tergantung dengan sentimen suku bunga Bank Indonesia. Ya, selain itu juga ada sektor consumer goods, yang dimana ketika inflasi menurun, maka daya beli masyarakat juga akan mulai pulih. Nah, di tanggal 21 dan 22 Juli 2023 besok ya, tepatnya hari Jumat dan hari Sabtu, kita akan mengadakan webinar value investing, di mana tema kita adalah mencari saham pemenang saat inflasi mulai mereda. Maka pastikan teman-teman jangan sampai kelewat webinar tersebut ya. Pelajari lebih lengkap di link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya tunggu Anda di webinar hari Jumat besok. Ya, dan salam Passive Income.